Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semua mahasiswa ya yang mengambil mata kuliah konsultasi gizi. Adapun topik kita di sesi ketiga terakhir ini ya, tiga terakhir ini nanti akan membahas di sesi 13 itu tentang konseling gizi pada pasien osteoporosis dan ginjal. Nah, ini selanjutnya nanti kita akan membahas nefrotik sindrom, diet gastritis, bagaimana konseling dengan pasien gastroesofageal dan GERD. Ini GERD sangat lagi banyak-banyaknya sekarang penyakit ini. Jadi nanti harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa semakin lebih expert gitu ya dalam mempersiapkan diri menjadi sarjana gizi. Karena nanti akan menjadi konselor jika ada yang bekerja di rumah sakit. Jadi silakan nanti materi yang saya share ini diulang-ulang kembali, dan juga yang terpenting buku dietetik harus dibaca ulang karena itu merupakan dasar kita dalam melakukan konseling gizi. Nah, hal utama sekali yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan konseling gizi itu adalah langkah-langkah konseling gizi yang sudah dipelajari di sesi sebelumnya. Ya, jadi seperti ketahui bahwa kan ada tuh beberapa versi ahli gizi tentang langkah-langkah konseling ini. Apakah itu menurut Brammer, Albrego, dan Sustrom, kemudian dan apa langkah-langkah konseling gizi yang ada di buku konseling gizi, penuntun konseling gizi tahun 2010 yang ada di Indonesia saat ini. Nah, itu tentu harus kita ingat-ingat kembali tahapan-tahapan itu, karena nggak akan terlewat dari tahapan tersebut. Nah, sedikit saya review ya, bagaimana Persagi itu sudah menyusun bagaimana langkah-langkah PAGT yang dikembangkan dalam buku penuntun konseling gizi itu. Mungkin bisa juga di download free access itu di Google, di mana tahapan yang pertamanya yaitu bagaimana kita mampu membangun dasar-dasar konseling ini. Jadi dasar-dasar konseling yang sudah dipelajari di sesi sebelumnya itu silahkan di bolak-balik kembali, karena ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dari konseling gizi kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mampu menggali permasalahan pada si pasien tersebut. Apa sih yang terjadi pada pasien ini sehingga dia menderita penyakit tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita dalam memilih solusi dengan menegakkan diagnosis. Jangan sampai dari permasalahan yang sudah kita gali dari si pasien, kemudian kita salah dalam menegakkan diagnosis. Misalnya, yang dia seharusnya adalah penyakit ginjal, kita salah diagnosis ke penyakit hipertensi. Itu kan sangat fatal nanti bentuk perencanaan diet yang akan kita lakukan. Nah, kemudian di tahap keempat, bagaimana kita mampu memilih rencana atau merencanakan intervensi. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau sudah salah di awal, salah dalam menegakkan diagnosis, kemudian tentu akan berdampak terhadap kesalahan dalam intervensi edukasi yang akan kita lakukan, konseling yang akan kita lakukan. Nah, kemudian tahap yang kelima, bagaimana kita mampu memperoleh komitmen. Jadi, bagaimana kita mampu membuat suatu bonding dengan si pasien, sehingga dia benar-benar mau untuk merubah perilakunya. Karena prinsip dari konseling itu adalah bagaimana kita mampu merubah apa yang salah dari si pasien tersebut selama ini, kemudian menjadi perilaku yang baik, sehingga penyakit yang diderita oleh si pasien tersebut bisa bisa sembuh karena perubahan perilakunya. Nah, kemudian barulah tahap terakhir, monitoring dan evaluasi. Jadi kita terus berkomunikasi dengan si pasien. Biasanya kan pasien juga melakukan konseling berapa kali dalam seminggu. Nah, itu yang akan kita monitor apakah dia merubah pola makannya misalnya, atau gaya hidupnya. Jadi ini 6 prinsip utama bagaimana dalam melakukan konseling gizi. Jadi ini penting, makanya saya review dulu sedikit. Karena ketika kita berhadapan dengan pasien osteoporosis dan ginjal ya di sesi ini, tentu 6 poin ini perlu diingat-ingat kembali. Oke, kelas. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya tahapan-tahapannya. Nah, sekarang kita langsung simulasikan pada pasien osteoporosis. Nah, di sini saya memberikan contoh, silakan nanti dibaca dan diulangi slide-slide-nya.
Saya coba beri penjelasan sedikit ya, sedikit minimal untuk inilah, untuk membuka wawasan. Tapi yang terpenting utama sekali, buku dan catatan-catatan dietetik terkait penyakit osteoporosis ginjal tolong diulang-ulangi kembali, karena itu merupakan dasar kita dalam melakukan konseling ini. Ya, jadi silakan dibaca. Di sini saya sampaikan sedikit mengenai gambaran umum penyakit osteoporosis. Bagaimana sih prevalensinya sekarang, kemudian apa faktor risikonya, dan kemudian saya uraikan juga 6 tahapan konseling gizi untuk penyakit osteoporosis ini. Dan ini nanti bisa menjadi dasar ya ketika melakukan konseling terkait penyakit osteoporosis ini. Nah, kemudian ginjal juga silakan dibaca kembali bagaimana penata laksanaan diet untuk penyakit ginjal, karena itu sangat penting ketika kita dalam menegakkan diagnosa. Baik, tugas konseling gizi yaitu untuk praktikum kita. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin kepada Pak JMK melalui WhatsApp ya. Jadi nanti kan kelompok ada 10, kemudian topik kita ada 5 dari sesi 13 sampai dengan 15 ini. Ada 5 topik. Nah, jadi nanti 5 apa? Nah, lupa saya nanti, yang penting sesuaikan dengan topik. Untuk Selasa ini praktikum kita yaitu topiknya osteoporosis dan ginjal. Nah, nanti cukup yang maju berarti 4 kelompok ya, berarti 2 kelompok, topik yang satunya dengan topik yang sama, kemudian 2 kelompok lagi topiknya juga sama, yaitu osteoporosis dan ginjal. Nah, silakan nanti dilakukan konseling gizinya. Jika dengan pasien langsung itu akan lebih baik. Kalau bisa jangan sama temannya lah, apakah dengan keluarga terdekat, jadi minimal untuk latihan kita juga berhadapan dengan orang awam. Nah, nanti itu yang akan kita evaluasi bersama, apa sih kekurangannya, apakah ada di sana menyampaikan komitmen, sehingga si pasien bisa untuk bersedia untuk bekerjasama dan merubah untuk pelakunya, itu perlu disampaikan. Nah, nanti itu yang akan kita evaluasi, apakah 6 tahapan konseling gizi itu sudah dilakukan atau belum. Itu kan kita evaluasi di praktikum. Tolong lakukan sebaik-baiknya. Nah, kemudian dan seterusnya untuk minggu selanjutnya lanjut dengan topik kita sesuai dengan RPS. Baik ya, semoga lancar konseling gizinya dan lakukanlah dengan baik ya. Baik, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.